Melihat mata Dewa Perang Ares semakin tajam, Ezio dengan cepat berlutut di tanah. Ini sudah berakhir. Mengapa saya tidak mengatakan bahwa saya merindukan mulut saya? Jika berita bahwa Feng bangun diketahui, itu akan menjadi kerugian besar bagi Feng. Keduanya telah menyampaikan berita itu secara diam-diam. Jika tidak, Ezio tidak akan pernah begitu lega menemukan informasi. Dewa Perang Ares melirik Qin Yichen yang masih terbaring di tempat tidur, lalu melirik Ezio. Kamu baru saja mengatakan bahwa Feng punya berita? Ada apa? Tidak hanya Dewa Perang Ares, tetapi 12 ksatria di kuil semua memandang Ezio. Ingin dia memberikan jawaban yang akurat. Akar penyebab semua ini masih ada di tubuh Qin Yichen. Penampilannya terlalu mempesona. Tidak terlihat, dia telah menjadi orang yang sangat diperlukan di kuil. Sekarang, berita apapun tentang Qin Yichen akan menarik perhatian. Kesalahan Ezio dalam hal ini awalnya tidak berbahaya. Tapi hari ini, di lingkungan khusus ini, sangat menarik perhatian. Tubuh Ezio kaku, dan hatinya gemetar ketakutan. Saat ini, tidak ada cara lain selain menjawab. Melarikan diri. Tidak mungkin untuk melakukannya sama sekali. Melarikan diri di depan Ares, Dewa Perang. Melamun. Tapi kalau sudah dijawab, bagaimana menjelaskannya? Melihat Ares, Dewa Perang, berdiri, Ezio dengan cepat menjelaskan. Juga, Tuan Ares, tolong maafkan aku. Ezio sangat cemas. Tapi di mana dia bisa membuat alasan saat ini? Dalam kasus Ares, God of War, menjadi lebih nyata. Kebohongan macam apa yang dapat menahan pertanyaan berulang-ulang? Ini tidak mungkin. Ezio menundukkan kepalanya, tidak tahu bagaimana cara bertahan. Pada saat ini, WhatsApp melangkah maju dan menjelaskan. Master of War, Ezio mengatakan kata-kata seperti itu karena dia terlalu rindu. Aku tidak terkejut. Dia bersandar di pintu untuk beristirahat kemarin, menyebut nama Feng di mulutnya. WhatsApp menjelaskannya, membuat Ares sang Dewa Perang tersenyum jarang. Melambaikan tangannya. Aku tidak menyangka orang-orang mudi kamu memiliki begitu banyak persahabatan. Jangan khawatir, ada dukun, dan keselamatannya tidak menjadi masalah. Dari bertanya menjadi lega, Ezio akhirnya menghela napas lega. WhatsApp berterima kasih dan dipuji. Akhirnya, saya tertipu oleh yang satu ini. Ezio pergi untuk mendapatkan obat untuk Qin Yichen dengan dalih, dan berjalan bersama WhatsApp. Setelah meninggalkan halaman, Ezio mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena penjelasan WhatsApp, dia mungkin akan ditanyai oleh Ares, Dewa Perang, mengungkapkan kekurangannya, dan kemudian dia akan ditangkap dan disiksa. Hanya memikirkannya, aku takut untuk sementara waktu. WhatsApp menepuk bahu Ezio. Di mana kita perlu mengatakan hal-hal asing ini? Pergi, ambil obat untuk angin. WhatsApp tidak tahu. Dia pikir Ezio menundukkan kepalanya dan tidur siang, dan dia sebenarnya bertukar informasi dengan Qin Yichen. Ini semua terpaksa. Ares, Dewa Perang, muncul dari waktu ke waktu, dan 12 kuda di kuil bergantian bertugas. Selain itu, ada beberapa dukun yang bertugas bergantian. Dia tidak diberi kesempatan untuk bertukar informasi sama sekali. Oleh karena itu, dalam keputusasaan, dia hanya bisa menggunakan metode rahasia transmisi suara yang diajarkan oleh Qin Yichen. Metode rahasia ini dapat memastikan bahwa suara tidak diperhatikan. Tetapi sekali lagi, sangat sulit untuk melakukannya. Ezio belum menguasainya. Ketika dia mentransmisikan suara, dia pasti akan menunjukkan suaranya. Tetapi dia tidak berharap untuk didengar oleh WhatsApp. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, Ezio jelas lebih berhati-hati. Dipastikan bahwa tidak ada yang menguping, hanya 2 dukun yang bertugas di sana, dan dia melaporkan di sini seperti Qin Yichen. Feng, aku pergi ke desa yang kamu sebutkan. Pria gendut itu berkata bahwa dia telah mengembangkan kristal ajaib tingkat 5. Mereka mengatakan bahwa selama mereka melihat apa yang Anda janjikan dan yakin bahwa saya percaya pada penguasa cahaya, mereka akan memberi saya kristal ajaib. Qin Yichen membuka matanya sedikit. Kesadarannya menembus ke dalam cincin sumi, dan menyerahkan ratusan botol anggur untuk Ezio. Setelah mendapatkan kristal ajaib tingkat kelima, letakkan dalam jarak 100 mil dari kuil. Pertempuran antara naga hitam dan kuil tidak bisa berakhir di sini. Setelah memberi perintah, Qin Yichen menutup matanya. Ezio mengambil anggur dan menemukan alasan untuk pergi. Sampai ke desa tersembunyi ini. Setelah beberapa hari, desa itu tidak seperti yang dilihat Qin Yichen. Di tengah-tengah desa, ada tanah kosong yang luas. Ini adalah jalan yang sangat lebar menyebar dari ruang terbuka keluar desa. Di ujung garis pandang, ada batu besar, dengan bantuan kayu bergulir, perlahan, berjalan, menuju desa. Seorang lelaki tua berteriak keras. Bergerak perlahan, jangan merusak batu. Lok bergulir berputar, membuat suara yang keras. Ketika penduduk desa yang bersahaja ini memutuskan untuk mendirikan patung Qin Yichen, mereka menemukan batu terbesar di dekatnya. Bahkan kayu gelondongan yang membawa batu-batu di bawah dipilih dengan cermat, hemlock terberat. Ini adalah kasusnya, banyak gelindingan memiliki retakan yang lebih halus. Ezio muncul kembali,
dan penduduk desa ini berhenti dengan cepat dan memberi hormat kepada Ezio, yang sedang terbang melintasi langit. Lihat utusan Tuhan. Ezio mengangguk dan masuk ke desa. Temukan pria gemuk itu secara langsung. Ambil ratusan toples anggur berkualitas dari cincin sumi dan letakkan di tanah. Ini adalah angin. Batuk-batuk. Ini adalah hadiah yang dijanjikan Lord Guangzhou kepadamu. Terimalah. Pria gemuk itu memang tidak terburu-buru. Datang ke tepi toples anggur. Pertama kali mengamati penampilan toples anggur. Alisnya sedikit berkerut. Ini bukan yang diambil oleh tuan utusan terakhir kali. Saya akan membuka altar. Ini pasti hadiah dari Lord Guangzhou. Apakah Anda keberatan? Ezio sama sekali tidak penting. Terserah kamu. Pria gemuk itu hendak mengambil toples anggur. Tiba-tiba seorang pria tua mengulurkan kruknya dan menghentikan tangan pria gemuk itu. Apa maksudmu dengan Tuan Sai? Ketika saya memulai anggur yang diberi hadiah oleh Lord Guangzhou sendiri, saya diganggu oleh orang lain. Bahkan di desa yang sama yang telah lama berada di desa yang sama pada hari kerja. Bahkan jika dia adalah orang tua yang dihormati. Pria gemuk itu memiliki wajah garang di hatinya. Menerima hadiah dari Lord of Light adalah kehormatanku. Tidak ada yang bisa meraihnya. Kristal ajaib ini dibuat olehku. Sai Lao hanya menggelengkan kepalanya. Ambil altar tengah. Tuan Guangzhou tidak perlu idiot. Anda harus belajar dari saya. Setelah berbicara, Sai Lao melihat ke Ezio di samping. Duta besar ini, orang tua itu benar? Ezio tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan hanya mengangguk. Memang, pengalaman lelaki tua ini jauh lebih canggih daripada lelaki gemuk itu, tetapi juga sangat terbatas. Jika dia ingin menipu mereka, Ezio bisa memikirkan lebih dari 5 cara. Namun, orang-orang ini telah mengalami perubahan substansial dengan orang-orang biasa di luar, yaitu, mereka mencoba yang terbaik untuk menemukan nilai mereka sendiri. Ini adalah hal yang baik, dan Ezio secara alami tidak perlu menghentikannya. Pria gemuk itu mengambil sebotol anggur dengan santai, dan baru saja memecahkan segel lumpur. Aroma anggur yang jernih menyebar dari toples dan keluar dari rumah, membawa seluruh gunung dengan sedikit aroma anggur. Tidak mungkin salah, ini adalah hadiah dari Lord of Light,